pertemuan ini kita akan membahas mengenai peran keluarga dan masyarakat dalam kesehatan mental. Beberapa materi yang akan kita ulas, yaitu yang pertama adalah teori ekologi Bronfenbrenner, kemudian keluarga dan masyarakat sebagai faktor protektif, dan yang ketiga adalah keluarga dan masyarakat sebagai faktor resiko, ya. Nah, di sini kita bisa lihat mengenai teori sistem dari Bronfenbrenner. Jika kita lihat di sini ada beberapa sistem yang mempengaruhi kesehatan mental masyarakat, ya. Yang pertama, mulai dari lingkungan mikrosistem, yaitu lingkungan yang paling terkecil, kemudian mesosistem, kemudian eksosistem, dan makrosistem. Inilah beberapa sistem yang mempengaruhi kehidupan seseorang sehari-hari, ya. Nah, sistem ini memiliki hubungan yang timbal balik, yaitu antara manusia dan lingkungan di tiap lapisan sistem saling berhubungan dan mempengaruhi, ya. Lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia, segala aspek termasuk juga aspek kesehatan mental. Kemudian, tiap lapisan memiliki pengaruh yang berbeda. Tentu saja, lapisan atau sistem mikro, sistem meso, ekso, makro itu berbeda-beda, ya, pengaruhnya. Oke, di mana sistem ini dapat berubah, gitu ya, baik secara individunya atau secara personnya maupun lingkungannya berubah dari waktu ke waktu. Nah, kita akan lihat satu persatu bagaimana sih dampaknya masing-masing sistem terhadap kesehatan mental. Yang pertama yaitu mikrosistem. Mikrosistem terdiri dari keluarga inti, ya. Karena dia keluarga inti, yaitu lingkungan terkecil dan lingkungan pertama yang dikenal oleh individu atau oleh anak, maka lingkungan ini berdampak langsung pada kesehatan mental. Proses pengasuhan anak merupakan hal yang sangat penting atau hal yang sangat urgent, membentuk bagaimana nantinya perilaku individu di masa yang akan datang. Anak belajar memahami informasi, menanggapi masalah, dan berlatih keterampilan dasar, termasuk pula keterampilan-keterampilan dalam menjaga kesehatan mental atau apa saja yang bisa mereka upayakan untuk mencapai sehat mental. Termasuk juga keterampilan untuk menyelesaikan tekanan, keterampilan untuk mengelola stresor, atau hal-hal yang menyebabkan stres dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, atau utamanya, pengamatan pada pengasuh utama atau modeling yang merupakan metode yang sering dilakukan oleh anak, ya. Jadi anak belajar melalui modeling, yaitu dengan cara mengamati atau dengan cara melakukan meniru lalu memodifikasi. Sehingga penting bagi keluarga untuk memberikan contoh perilaku yang positif atau perilaku yang baik yang dapat membentuk karakter anak ke arah yang baik pula, ya. Oke. Nah, kemudian sistem yang kedua adalah sistem yang disebut sebagai mesosistem, yaitu yang terdiri dari keluarga besar, tetangga, teman dan layanan kesehatan primer. Sistem ini berperan penting dalam upaya menjaga kesehatan mental komunitas. Karena sudah bergerak di luar dari keluarga inti, dia juga sudah mempengaruhi lingkungan dalam konteks yang lebih besar, ya. Dan dapat mencegah praktek kesehatan yang kurang tepat. Layanan kesehatan primer dapat memberikan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan kesehatan mental. Jadi kalau dilihat, ya, sebenarnya mesosistem ini cukup krusial, ya, dalam mendorong terjadinya atau mendorong tercapainya kesehatan mental, karena disinilah literasi atau pengetahuan akan kesehatan mental mulai dibentuk atau diusahakan. Sistem yang selanjutnya yaitu eksosistem. Eksosistem terdiri dari extended family, jadi keluarga besar, ya, kemudian tempat kerja, tetangga, dan lainnya. Misalkan ada nenek, kakek, gitu ya. Nah,
Sistem ini ikut mempengaruhi pembentukan perilaku individu, terutama jika pengasuhan dilakukan dalam extended family. Rasanya kalau di Indonesia banyak sekali pola pengasuhan yang melibatkan extended family. Bisa saja dengan alasan-alasan tertentu, mungkin karena kedua orang tua bekerja dan tidak dapat mengasuh sendiri, sehingga pengasuhan dipercayakan pada extended family, seperti pada kakek, nenek, atau yang lainnya, bisa juga paman gitu ya. Oke. Nah, di sini media massa juga berperan dalam mensosialisasikan informasi tentang kesehatan mental. Sudah lebih besar lagi ya, pada lingkungan yang lebih besar, ada media massa. Kadang-kadang media massa ini mempublikasikan berita kesehatan dan itu mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsi kondisi kesehatan ataupun mempersepsi apa yang dapat dia lakukan terkait dengan kesehatan mental mereka. Gitu. Oke ya, sistem selanjutnya adalah sistem yang disebut sebagai makrosistem. Makrosistem ini sudah lebih luas lagi, lebih jauh lagi dari individu ya, yaitu terkait dengan kebijakan, hukum, dan lainnya. Yang juga mempengaruhi bagaimana masyarakat mengakses layanan kesehatan mental. Salah satu contohnya mungkin sistem asuransi atau kebijakan yang diberlakukan di rumah sakit ataupun di puskesmas. Itu juga mempengaruhi bagaimana seseorang dapat menjangkau layanan kesehatan. Nah, dalam kesehatan mental ya, dalam kesehatan mental kita bisa melihat keluarga dan masyarakat ini dari dua peran, yaitu yang pertama adalah sebagai faktor protektif. Faktor protektif itu adalah keluarga dan masyarakat memiliki peran untuk mendorong terjadinya kesehatan mental atau memungkinkan seseorang mencapai sehat mental ya. Gimana caranya? Beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu dengan pola asuh yang baik ya. Jika terbina atau tercipta pola asuh yang baik, maka keluarga dan masyarakat ini akan dapat berperan sebagai faktor protektif. Pola asuh yang tepat akan menjadi dukungan yang berarti bagi anak. Kemudian memberikan kepedulian yang proporsional. Yang dimaksud sebagai dengan proporsional itu adalah tepat, tidak berlebihan atau kurang gitu ya. Saling peduli dengan kondisi orang lain di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kemudian keluarga dan masyarakat dapat memberikan dukungan yang adil pada setiap orang ya. Jadi berikan bantuan atau dukungan yang setara bagi setiap orang sehingga orang-orang pun memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan ataupun memiliki akses yang sama terhadap informasi mengenai kesehatan mental. Oke. Nah, peran keluarga dan masyarakat yang sebaliknya ya, yaitu sebagai faktor resiko atau keluarga dan masyarakat ini juga dapat berperan dalam menghambat seseorang atau membuat seseorang sulit untuk mencapai kesehatan mental. Beberapa hal yang terjadi ya di masyarakat yang membuat seseorang itu kadang-kadang sulit mencapai sehat mental, yaitu yang pertama adalah pola asuh yang kurang tepat. Jadi penerapan pola asuh yang kurang tepat, yang negatif atau tidak mendukung pengembangan karakteristik pada anak gitu. Atau pola asuh yang tidak mendukung perkembangan anak secara optimal. Misalkan kalau kita lihat ya di ilustrasi gambar itu adalah adanya pengabaian mungkin ya. Pengasuhan yang disertai dengan pengabaian, pengasuhan yang disertai dengan kekerasan, seperti itu. Kemudian, ini juga sering terjadi di dalam masyarakat, adanya diskriminasi, yaitu membeda-bedakan, adanya stigma. Stigma itu adalah pandangan tertentu terhadap sebuah gangguan mental atau persoalan psikologis tertentu, sehingga orang menjadi sulit mengakses layanan kesehatan mental, ataupun kadang-kadang stigma ini juga membuat orang malu atau orang takut ketika menyadari bahwa dia butuh bantuan. Gitu. Kemudian adanya kepedulian yang rendah, gitu ya. Kepedulian yang rendah ini juga akhirnya menghambat seseorang untuk mendapatkan bantuan. Kadang-kadang orang cerita, kemudian orang lain menganggap itu adalah hal yang biasa. Ya. Nah, ketika
masyarakat atau keluarga tidak mampu memberikan dukungan yang adil pada setiap orang, itu pun nanti akan membedakan bagaimana kemampuan ataupun kemungkinan seseorang untuk mencapai sehat mental. Jadi, berikanlah bantuan atau dukungan yang setara agar masyarakat dan keluarga ini dapat berperan optimal dalam mendorong kesehatan mental. Itulah materi kita tentang peran keluarga dan masyarakat yang kita ulas dari teori sistem Bronfenbrenner, bagaimana setiap masyarakat itu atau bagaimana setiap lapisan sistem itu mempengaruhi kesehatan mental dan apa saja yang bisa kita lakukan. Kemudian lewat teori Bronfenbrenner kita juga bisa melihat peran-peran ataupun pihak-pihak mana yang berperan dalam setiap lapisan sistem, sehingga ketika kita berupaya untuk meningkatkan kesehatan mental, kita dapat melibatkan pihak-pihak tersebut ataupun kita dapat menganalisis ya pentingnya peran pihak-pihak tersebut dalam setiap sistem. Misalkan kalau di keluarga kita pengen meningkatkan kesehatan mental anak, berarti yang paling utama gitu ya, atau pihak yang paling berperan itu adalah keluarga ataupun pengasuh utama, bisa orang tua ataupun pengasuh pengganti, tetapi dia adalah orang yang paling banyak menghabiskan waktu dengan anak gitu. Nah, pada lingkungan yang lebih besar, misalkan layanan kesehatan, ya, kita bisa membidik ataupun melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam memberikan layanan kesehatan primer, misalkan puskesmas, atau kalau di puskesmas itu kadang ada kader gitu ya. Pihak-pihak inilah yang cukup penting untuk mendorong meningkatnya pengetahuan ataupun meningkatnya akses layanan masyarakat terhadap kesehatan mental.